Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying menatap Paragon Huo Cheng yang saat ini dibelenggu di dalam gua yang gelap itu, tertawa. Di dunia dewa, berapa banyak dewa dunia yang berpengetahuan luas yang tidak tahu tentang Paragon Huo Cheng? Hahaha, Paragon Huo Cheng mungkin dibelenggu, tapi dia tetap menyeringai. Dia menghela nafas. Dasar bocah cilik, bagaimana mungkin kamu ada di sini di Destruction Eden juga? Aku sedang menjalani uji coba untuk bergabung dengan Destruction Legion, jawab Sue Ying. Hanya kamu? Paragon Huo Cheng menggelengkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Gerakannya telah menciptakan banyak suara tabrakan saat belenggu saling mengenai. Rambut merah, cahaya keemasan turun. Itu adalah pria tampan lapis baja emas. Laki-laki tampan berarmor emas itu mencibir, kamu tidak meremehkan bocah Dongbo ini. Dongbo anak nakal sudah melewati 2 percobaan pertama, dan aku sedang menjalani percobaan terakhir. Selama dia melewati ini, dia akan menjadi bagian dari Destruction Legion aku. Tidakkah kamu selalu menangis untuk membiarkan avatar kamu ini keluar? Tanpa alasan khusus, kami tidak mungkin membiarkan kamu meninggalkan Destruction Eden. Tapi berat Dongbo berbeda. Dia adalah kehidupan sejati, dan bisa masuk dan meninggalkan Lake Heart Island kapan saja. Saat dia bergabung dengan Destruction Legion, dia bisa mengeluarkan avatarmu. Petik 2. Avatar. Sue Ying terkejut ketika dia melihat Paragon Huo Cheng. Paragon Huo Cheng tertawa canggung. Wajahnya yang berjanggut merah tampak semakin merah. Meski begitu, wajahnya semula merah sehingga tidak ada banyak perbedaan yang jelas. Waktu itu, avatarku telah memasuki Danau Heart Island, namun terlalu berani, menghasilkan kekacauan besar dan dibelenggu di sini pada akhirnya. Siapa yang tahu bahwa tubuhku yang sebenarnya di dunia dewa sebenarnya telah kehilangan nyawanya setelah dibunuh karena membantu teman baikku, meninggalkan tubuh milikku ini yang masih dibelenggu di sini tanpa bisa pergi. Tapi tetap saja, aku sudah menyiapkan avatar baru di dalam tubuh aku dan meminta orang-orang ini dari Legiun Penghancuran untuk membantu aku, berharap agar mereka membatasi tubuh aku ini, dan membiarkan avatar aku yang lain dikirim. Namun mereka menolak aku. Petik 2. Aku harap kamu bocah berhasil dalam cobaanmu. Pada saat itu, kamu dapat membantu mengeluarkan avatar aku. Paragon Huo Cheng dengan santai berkata, Ai, sebenarnya, kepercayaan diri aku pada kamu tidak terlalu bagus. Selain Pang Yi, belum ada orang yang berhasil bergabung dengan Destruction Legion. Petik 2. Jika aku gagal dalam uji coba, aku tidak bisa mengeluarkan avatar kamu ini? Jawab Sue Ying. Jika dia membawanya keluar, ini adalah keberadaan Paragon, jadi bagaimana dia akan takut dengan serangan oleh Nine Yang Palace Head? Tidak mungkin. Paragon Huo Cheng berkata dengan tak berdaya, aku seorang terpidana. Mereka yang bukan bagian dari Legiun Penghancuran bahkan tidak bisa mendekati gua ini. Petik 2. Sue Ying mencoba berjalan. Saat dia berjalan menuju gua, ada lapisan arai yang melarang mengalir. Tanda-tanda dewa mengalir dan yang mencegahnya menyeberang. Aku sudah terjebak di sini selama 113,4 miliar tahun. Sangat menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Paragon Huo Cheng menghela nafas. Dia mungkin mengatakan itu di mulut, tetapi orang tidak bisa merasakan ketidakbahagiaan darinya juga. Ini mungkin pertama kalinya Sue Ying bertemu dengannya, tetapi dia merasa Paragon Huo Cheng memang aneh. Jika dia terjebak begitu lama, akan sulit baginya untuk tertawa, kan? Berat Dongbo, siapa nama lengkapmu? Tanya Paragon Huo Cheng. Senior, sudah berapa lama sejak kamu menghubungi dunia luar? Sue Ying tidak langsung menjawabnya. Waktu yang sangat lama, apapun, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku sama sekali. Guru aku dan Pang Yi telah membentuk permusuhan. Guru tidak mau bertindak. Dia mungkin eksistensi penguasa, tetapi Destruction Eden ini memiliki kekuatan dan susunan penguasa Danau Hati Island tertinggal. Guru tidak berani menerobos masuk dengan paksa. Paragon Huo Cheng melengkungkan bibirnya. Awalnya, aku akan berinteraksi dengan beberapa teman yang lebih tua, tetapi itu menjadi semakin berkurang. Aku lebih suka menutup semua jenis komunikasi. Hanya guruku yang sesekali masih akan menghubungi aku melalui karma. Petik 2. Sue Ying merasa bingung dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
Boleh aku tahu, Paragon Huo Cheng, keberadaan penguasa mana yang menjadi gurumu? Keberadaan penggaris dapat dihitung dengan jari seseorang. Hanya Kaisar Pertumpahan Darah dan yang lainnya. Dia belum pernah mendengar siapa guru Paragon Huo Cheng. Guruku disebut Master Primal, dan aku adalah penguasa paling kuno di dunia dewa dan jurang maut. Mata Paragon Huo Cheng dipenuhi dengan rasa hormat dan semangat. Penguasa paling kuno, Primal Master? Sue Ying merasa bingung. Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Paragon Huo Cheng mencibir ketika melihat Sue Ying. Jangan bocah, tidak semua penguasa ingin menduduki suatu wilayah, dan ingin menjadi terkenal. Di dunia dewa, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya tahu dari 3 penguasa, dan mereka adalah dewa pulau temporal yang licik, kaisar dewa pertumpahan darah yang tiranik dan kuat, dan tuan istana dewa Myriad yang lebih rendah. Pada kenyataannya, selain ketiganya, ada 2 lagi yang tidak peduli tentang memiliki wilayah, dan tidak peduli menjadi terkenal. Salah satunya adalah guru aku, Master Primal, dan aku penguasa pertama yang muncul setelah kelahiran dunia dewa. Yang lainnya adalah, Ratu Qianhe, dan satu-satunya penguasa wanita di dunia dewa dan jurang maut. Petik 2. Sue Ying merasakan jantungnya bergerak. Dia memikirkan seseorang. Waktu itu selama pesta bunga Myriad, selain Kaisar Pertumpahan Darah yang duduk di tempat tertinggi, ada 2 penguasa lain yang berasal dari Dark Abyss. Salah satunya adalah wanita yang tampak alami dan mewah, dengan aura yang lebih tenang. Saat itu, Sue Ying merasa bingung siapa wanita ini karena statusnya lebih tinggi dari 3 leluhur. Jadi sebenarnya ada 5 penguasa di dunia dewa aku, Sue Ying menghela nafas. Tunggu sampai kamu menjadi eksistensi yang kuat, atau bahwa kamu hidup untuk periode waktu yang lebih lama. Kamu akan mengerti hal-hal ini, kata Paragon Huo Cheng dengan santai. Lalu bagaimana dengan Dark Abyss? Sue Ying bertanya. The Dark Abyss memiliki total 3 penguasa, tidak ada yang terlalu tersembunyi. Jawab Paragon Huo Cheng. Sue Ying bertanya, lalu selain Master Primal, Permaisuri Qianhe, siapa penguasa terkuat di dunia dewa kita? Cara para wanita Jakarta umur 50-an miliki wajah bayi terungkap. Oleskan ke sendi yang sakit sehari 1x. 5 hari sendi sehat bagai saat masih muda. Saya langsung jadi kaya sehabis mengetahui cara ini. Minuman ini bakar lemak yang muncul seiring bertambahnya usia. Seluruh warga Jakarta kaget, diabetes mudah diobati, baca di sini. Minum ini di pagi hari supaya radang sendi tak mengganggumu lagi. Diabetes hilang selamanya, lakukan ini sebelum tidur. Aku kira Kaisar Pertumpahan Darah. Tidak ada lawannya dalam hal pertempuran frontal, kata Paragon Huo Cheng. Sue Ying mengangguk, bukankah senior meminta nama aku? Aku Dongbo Sue Ying, juga murid pribadi Kaisar Dewa. Petik 2. Paragon Huo Cheng mengerutkan bibirnya. Dia tidak merasa bingung karena Sue Ying bisa melewati 2 percobaan. Dia harus menjadi luar biasa di dunia dewa. Kamu bocah masih menyombongkan diri di hadapanku. Paragon Huo Cheng cukup ramah karena dia mencari bantuan, kamu lebih baik bergegas dengan kultivasi kamu, dan tidak membuang waktu. Lebih cepat menerobos persidangan. Aku menunggu kamu untuk menyelamatkan aku. Selama kamu menyelamatkan aku, karma besar ini adalah sesuatu yang aku, Paragon Huo Cheng, tidak akan pernah lupakan sepanjang hidup aku. Saat aku pergi, aku akan memberi kamu banyak manfaat baik. Petik 2. Banyak manfaat baik, Sue Ying tertegun. Tapi itu tidak berguna bagimu karena kamu pada akhirnya terlalu lemah. Ini mungkin berguna bagi gurumu Bloodset God Emperor. Paragon Huo Cheng berkata, selama kamu menyelamatkanku, aku, Huo Cheng, akan menjadi kakakmu di masa depan. Apapun masalah kamu bisa memanggil aku. Petik 2. Dia sudah terlalu lama terjebak. Jika dia bisa diselamatkan, karma ini terlalu besar. Dia pernah berpikir untuk meminta Pang Yi bantuan, tetapi Pang Yi dan gurunya, Primal Master, memiliki permusuhan, dan tidak akan bertindak. Selain Pang Yi, seluruh dunia dewa dan abis tidak memiliki siapapun yang bisa menyelamatkannya. Yakinlah, aku akan mencoba yang terbaik, jawab Sue Ying. Membantu ahli seperti itu mengirim karma kepadanya. Secara alami, dia akan melakukannya.
Sue Ying dan Paragon Huo Cheng mengobrol selama setengah hari. Dia lebih memahami tentang kisah-kisah di balik layar dari dunia dewa dan abis sebelum melanjutkan perjalanannya di sepanjang Destruction Eden, menanyakan hati sejatinya dan menganalisisnya. Tahun demi tahun berlalu. Dalam sekejap mata, batas 10.000 tahun segera naik. Tinggal 1 bulan lagi. Bagaimana? Sue Ying duduk bersila di tepi danau, menatapnya. 10.000 tahun mungkin telah berlalu, dan hanya tinggal 1 bulan lagi. Kecemasan ini telah lama mempengaruhi kondisi pikirannya. 10.000 tahun akan segera tiba. Tekadku belum bisa menembus segel, dan harapannya kecil. Mata Sue Ying masih dipenuhi kecemasan. Dia bahkan tidak bisa duduk bersila dengan damai. Tapi tiba-tiba, dia bisa rileks sepenuhnya. Terserah. Jika tidak ada pilihan lain, maka aku akan gagal uji coba. Monark Mo Sue, hanya dia yang aku minta maaf. Pikir Sue Ying. Sebenarnya, Raja Mo Sue telah lama menghiburnya sejak dia hidup untuk waktu yang lama. Dan kali ini, Sue Ying telah melakukan banyak hal untuknya. Dalam hatinya, dia tahu dia tidak bisa lagi berhasil. Tepat ketika dia mulai menerima kegagalannya, pada saat ini, kecemasan di hatinya menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih tenang dan rileks. Seluruh tubuh Sue Ying bergetar. Matanya cerah. Justru karena aku memiliki terlalu banyak kekhawatiran, kota kelahiran aku, anak-anak aku, istri aku, kultivasi, melampaui untuk menjadi keberadaan yang kuat, aku terlalu banyak berpikir. Hanya kemudian aku penuh dengan kekhawatiran. Sue Ying merasakan hatinya menjadi lebih jelas, tetapi bahkan jika keadaan menjadi lebih buruk, lalu apa? Anak-anak aku sudah hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Sudah dianggap sudah lama. Istri aku telah hidup lebih lama. Dibandingkan dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, hidup mereka dianggap sangat lama. Petik 2. Bahkan aku, Dongbo Sue Ying, telah hidup lama, dan aku terlalu mempesona. Berapa banyak manusia yang bisa mengalami ini? Jadi bagaimana jika aku tidak bisa menjadi eksistensi yang kuat? Hidup lebih dari ratusan juta tahun sebelum meninggal bukanlah sesuatu yang aku rasa tidak ingin aku lakukan. Petik 2. Sue Ying saat ini tidak lagi merasa cemas. Sebaliknya, dia puas dan berterima kasih. Bersyukur atas takdir, bersyukur atas segala hal yang memungkinkannya memiliki istri dan anak, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang begitu baik. Hong gelombang. Tidak ada kebingungan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Ranah kekosongan hati, hati dan pikiran bersama sebagai satu, bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, dengan rasa ingin tahu terhadap masa depan, berusaha untuk menemukan keajaiban dunia ini. Di jalur kultivasi ini, ia akan melakukan yang terbaik untuk maju, mengatasi semua rintangan di jalan dan melindungi apa yang dianggapnya penting. Dalam kesadaran Sue Ying, miniatur Sue Ying mulai menjadi lebih transparan dan aku melepaskan beberapa cahaya. Istirahat untukku. Pria mini, seluruh tubuh Sue Ying mirip dengan glasir keramik. Saat ini memancarkan cahaya. Mendongak, Sue Ying meraung, matanya mengungkapkan gelombang kemauan yang menakutkan. Hong. Gelombang keinginan kuat telah meletus dari hati dewa yang sebenarnya, dan jauh lebih luas dari sebelumnya, lebih ganas dan bergerak maju tanpa melihat ke belakang. KKK gelombang permukaan hati dewa sejati memiliki pembentukan energi keabu-abuan yang kabur. Muncul banyak retakan pada energi keabu-abuan ini. Di bawah kekuatan tekad kuat yang berdampak padanya, energi keabu-abuan itu akhirnya terkoyak. Setelah itu, rasanya seperti salju yang mencair, menghilang. Duduk di sebelah danau bersila, Sue Ying membuka matanya dan melihat ke depan. Undulasi tekad yang menakutkan dilepaskan dari matanya. Orang bisa melihat ruang itu benar-benar terdistorsi, menyapu beberapa ratus ribu kilometer jaraknya. Bahkan air di danau tiba-tiba mencungkil seluruh permukaan karena permukaan air telah benar-benar hancur dan dibuang ke ketiadaan. Kekuatan tekad yang kuat bisa secara langsung memengaruhi kenyataan, menyebabkan lapisan air tebal yang sangat luas beberapa ratus ribu kilometer di berbagai area menghilang. Sue Ying kemudian menutup matanya, menjaga kemauan yang meletus dan membuka matanya lagi. Lapisan air yang tercungkil telah meninggalkan ruang kosong yang menyebabkan sejumlah besar air danau mengalir kembali.
Sou 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 sou. Banyak sosok muncul melayang di langit sebelum turun. Itu tidak lain adalah 3 kapten lapis baja emas, 8 prajurit lapis baja hitam dan komandan sir berjubah hitam itu. Mereka semua memandang Sue Ying dengan mata cerah. Selamat bergabung dengan kami, Pak Komandan menyeringai. Selamat datang, saudara. Mereka semua memandang Sue Ying dengan senyum di wajah mereka. Mereka benar-benar terlalu kesepian karena mati, dan setiap kali ada seseorang yang baru bergabung dengan Destruction Legion, itu akan memungkinkan mereka untuk merasakan keberadaan Destruction Legion, seolah-olah itu masih zaman kosmos tempat mereka berasal. Sue Ying memandang mereka dan tersenyum juga. Saudara Pang Yi, Dongbo Sue Ying telah melalui cobaan dan telah secara resmi bergabung dengan Legiun Penghancuran kami. Pak Komandan telah mengirimkan pesan untuk memberitahu anggota Legiun Penghancuran lainnya, Pang Yi. Dia kemudian berjalan ke Sue Ying, Dongbo Sue Ying, kamu lebih baik dari harapan awal aku. Kamu adalah tahap ketiga Dewa Dunia untuk melewati cobaan. Mulai hari ini, kamu adalah seorang prajurit Legiun Penghancuran. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Tunggu sampai kamu mencapai tahap 4 dunia Dewa Dunia, kamu akan memiliki kualifikasi untuk mengajukan uji coba kapten, dan bahkan uji coba peringkat komandan. Pak Komandan berkata, baiklah, ikuti aku untuk menerima senjata kamu terlebih dahulu. Itu adalah senjata dewa sejati. Monyet itu tertawa kecil di sampingnya. Sue Ying juga merasa bersemangat tentang hal itu. Sou 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 sou. Mereka kemudian melesat melintasi langit dengan cepat, terbang dengan kecepatan tinggi menuju tempat lain. Itu adalah istana yang megah. Istana ini lebih tinggi daripada gunung biasa. Pintu-pintu ke Grand Palace didorong terbuka. Komandan membawa bawahannya masuk. Sue Ying juga dipenuhi dengan harapan saat dia memandang. Lihat itu, komandan menunjukkan. Sue Ying melihat ke atas. Di dalam aula yang sangat besar, ada total 8 pilar cahaya. Setiap pilar cahaya berisi senjata di dalamnya. Saat ini, hanya ada 8 senjata dewa sejati yang tersisa. Dengan demikian, cobaan untuk bergabung dengan Legiun Penghancuran kami telah menjadi jauh lebih keras. Pergi dan pilih satu, kata komandan. Pada saat ini, dia mengenang masa ketika dia pertama kali bergabung. Dia juga dibawa. Pada saat itu adalah status umum Sir Jenderal di seluruh Legiun Penghancuran yang membiarkannya memilih senjata. Jenderal Legiun Penghancuran adalah saudara lelaki yang hidup dan mati dari Guru Lake Heart Island, dan juga pamannya. 8 senjata dewa sejati. Sue Ying menyapu pandangannya sebelum merasa sedih. Ini senjata dewa sejati, ada 3 yang merupakan bilah, 1 adalah pedang, 1 adalah parang yang berat, dan 1 adalah pisau yang terlihat lebih biasa, 1 pedang, 1 perisai, 1 tiang, 1 pisau lempar, dan 1 payung. Tidak ada tombak, kata Sue Ying tak berdaya. Kamu sepertinya menggunakan tombak, tapi sayang sekali tidak banyak yang menggunakan tombak, jadi kami tidak mempersiapkan banyak sebelumnya. Mereka sudah lama dipilih, kata komandan dari samping. Sue Ying hanya bisa berjalan menuju masing-masing pilar cahaya, membiarkan perasaannya. Secepatnya, ketika Sue Ying berjalan ke pilar cahaya kedua dari yang terakhir, pilar cahaya memegang pisau terbang yang disimpan di sarungnya. Saat Sue Ying mendekat, dia bisa merasakan aura dari senjata dewa sejati ini. Itu telah menyebabkan sentakan di hatinya. Itu adalah aura yang sangat unik. Rupanya, rasanya seperti kabut ketiadaan. Ada perasaan meraj, tetapi dalam kabut ketiadaan ini, ia menyembunyikan niat membunuh yang dalam. Niat membunuh kecil ini bersembunyi dan menunggu waktunya, dan saat itu diungkapkan, itu pasti akan menakutkan dan tidak normal. Ini sepertinya tidak buruk, gumam Sue Ying. Masing-masing senjata tampaknya tidak cocok untuknya, meskipun pisau terbang ini memiliki aura yang sangat mirip dengannya. Ketika dia seorang transenden, dia memahami makna sejati meraj, dan salah satu dari 3 keterampilan rahasianya adalah penghancuran yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sue Ying kemudian merasakan payung terakhir. Payung itu memiliki semacam perasaan redup dan gelap yang tidak bisa dirasakannya. Sue Ying untuk sementara waktu menyerahkannya. Semua senjata dewa sejati ini luar biasa, meskipun ia harus memilih yang cocok untuknya.
Apa yang dia mengkhususkan pada awalnya akan lebih mudah baginya untuk memperbaiki senjata dewa sejati juga. Selain itu, meminjam kekuatan senjata dewa sejati untuk dipahami akan sangat membantu juga. Ini dia, Sui Ying kembali ke tiang lampu pisau terbang, memandangnya diam-diam. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Pak Komandan. Ini dia. Sui Ying menunjuk ke pilar cahaya di depannya. Tidak ada penyesalan, Pak Komandan bertanya lagi, ini tidak bisa diubah. Sui Ying mengangguk. Komandan Sir mengulurkan tangannya, menyebabkan pilar cahaya menghilang. Pisau terbang perlahan terbang menuju Sui Ying, berhenti tepat di depannya. Sui Ying mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau terbang itu. Dia mulai berusaha merasakan dan memperbaikinya. Hong gelombang. Sui Ying bisa merasakan dirinya memasuki dunia yang gelap. Sepotong dunia ini tampak sangat nyata, tetapi aneh pada saat yang sama karena memiliki perasaan ilusi. Ini membuat Sui Ying bingung karena dia mengkhususkan diri pada aspek dunia dari misteri yang mendalam. Tapi dunia gelap ini memberinya perasaan berbeda. Ini adalah Fata Morgana, meskipun di dalam Fata Morgana, itu sudah mengeluarkan perasaan realitas. Sui Ying bergumam. Ini adalah Fata Morgana yang melebihi hukum-hukum dunia yang biasa. Mengikuti yang mana, dalam bagian dunia yang gelap ini, Sui Ying bisa melihat cahaya yang praktis melintas di depannya sebelum menghilang. Dongbo Sui Ying. Pak Komandan mulai membangunkan Sui Ying yang tenggelam dalam pemikirannya. Senjata dewa sejati sangat luar biasa. Kamu belum mencapai tahap keempat dewa dunia, dan kamu masih kekurangan kemampuan untuk memperbaikinya, kata Komandan Sir. Pertahankan dulu. Kembali dan pahami dengan benar. Petik 2. Sui Ying mengangguk juga. Misteri mendalam di dalam senjata dewa sejati adalah sesuatu yang bahkan ingin dipahami oleh Kepala Istana 9. Orang bisa melihat betapa dalamnya itu. Itu juga pertama kalinya Sui Ying menemukan bahwa Fata Morgana itu benar-benar bisa berubah menjadi dunia nyata. Dan kecerahan terakhir itu telah membuat hatinya gelisah, dan benar-benar menakutkan. Hanya memperbaiki dan menampilkan keterampilan harus menunggu sampai berhari-hari kemudian. Istrinya Jing Qiyu telah memperoleh senjata dewa sejati selama bertahun-tahun dan memiliki ranah yang lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia belum sepenuhnya memperbaiki senjata itu. Selama dia memegang senjata itu, barulah dia bisa menampilkan kekuatan senjata dewa sejati. Pergi. Kamu masih belum belajar seni absolut. Pak Komandan membawa bawahannya keluar dari istana, melesat ke langit sekali lagi. Segera, mereka turun ke lokasi di mana Obelisk berada, di mana ia pertama kali mempelajari teknik rahasia 10 api apokaliptik. Kamu baru saja mempelajari 8 lapisan pertama dari teknik rahasia ini yang sebelumnya kurasa. Selesai mempelajarinya terlebih dahulu, Komandan Sir berkata, Dewa rahasia dunia ini memberi peringkat teknik rahasia. Menurut aturan awal, kamu dapat mempelajari satu set selama persidangan. Saat kamu melewati cobaan, kamu bisa mendapatkan seluruh set. Dan setelah itu, kamu harus berusaha, hanya dengan itu kamu akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik rahasia lainnya. Teknik rahasia peringkat dewa dunia ini hanya sedikit kurang dari seni absolut, dan sangat berharga. Tapi Legiun Penghancuran tidak lagi memiliki misi saat ini, dan kamu tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik rahasia lainnya juga. Petik 2. Sui Ying tidak keberatan. Dia harus terlebih dahulu selesai mempelajari 10 api apokaliptik ini. Hong lama sekali gelombang di tengah lokasi di mana banyak batu obelis berada, tiba-tiba sebuah obelis hitam muncul. Ada banyak karakter berwarna darah yang muncul di obelis hitam ini. Ini adalah seni absolut yang bisa dipelajari oleh para prajurit Legiun Penghancuran. Dewa-dewa sejati itu ingin mempelajarinya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pak Komandan berkata, ini telah dibuat oleh guru aku, dan kekuatannya mungkin lebih lemah daripada pangkat kapten atau versi pangkat komandan, tetapi sama seperti sulit untuk berkultivasi seperti itu. Sui Ying menatap Paragon Huo Cheng yang saat ini dibelenggu di dalam gua yang gelap itu, tertawa, di dunia dewa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.